Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, dan secara khusus jemaat gereja yang dikasihi Tuhan GBI Blue Plaza. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah saya, Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang menjadi keinginan Tuhan atau yang Tuhan mau, pesan-pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya ambil dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 14. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau adalah Alfa dan Omega. Biarlah kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan menyaksikan, mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu yang punya kuasa boleh menyembuhkan banyak orang, boleh memulihkan banyak orang, boleh memberkati banyak orang. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu boleh mengalir dalam setiap kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pembacaan firman Tuhan hari ini adalah Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya 6 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkala ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya berjalan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kamis yang lalu tanggal 21 baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Masih kita teringat dan terngiang di kepala kita, saudara-saudara, apa maksud dan rencana Tuhan naik ke surga? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini juga berbicara tentang kasih Tuhan kepada saudara dan kepada saya, kepada semua kita. Betapa ia mengasihi kita, dia lahir, dia mati dan bangkit, bahkan dia naik dan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saudara dan saya, dan janjinya dia akan datang yang kedua kalinya. Dan pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke atas atau naik ke surga, yaitu adalah di dalam Kisah Rasul yang pertama ayat 8 itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan dari setiap orang percaya kepada Tuhan sebelum dia terangkat ke surga, atau pesan Tuhan buat saudara dari hari kenaikannya naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai 14 ini ada 3 keinginan Tuhan dan kerinduan Tuhan yang ingin saudara lakukan dan saya lakukan. Yang pertama, coba perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Tuhan Yesus ingin kita memiliki karakter, pola pikir seperti Kristus Yesus. Saya bacakan sekali lagi ayat ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalimat pertanyaan ini, saudara-saudaraku, adalah mencerminkan karakter murid-murid Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan, sekalipun mereka 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, secara langsung dimuridkan 24 jam, ternyata mereka belum memahami apa rencana Tuhan, apa pesan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia akan naik surga setelah kebangkitannya 40 hari, dan setelah itu 10 hari dia akan mencurahkan rohnya kepada murid-murid, kepada saudara dan saya. Dan ternyata saudara-saudaraku, bukan karena lamanya mengikut Tuhan, bukan karena lamanya percaya kepada Tuhan, bukan karena lamanya orang beribadah kepada Tuhan, mengerti maksud dan memahami Bapak saudara, dan hidup secara sungguh-sungguh di dalam Kristus. Nah, ini realita yang kita hadapi, saudara-saudara. Makanya untuk itu Tuhan Yesus menjawab setelah pertanyaan daripada murid-murid dia yang ke-6, dijawab dengan ayat ke-7 oleh Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bahkan di dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dipikirkan oleh manusia ternyata tidak sama dengan dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan para murid dan apa pula yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus itu ternyata sangat berbeda, saudara-saudara. Saudara, ini yang kita pelajari di sini, kita melihat ternyata perbandingan pola pikir manusia dengan Tuhan Yesus itu sendiri itu sangat amat jauh, saudara-saudara. Makanya seringkali kita dalam kehidupan ini tolali, jaka sembung, membawa kolong, tidak nyambung, Bob. Murid-murid berpikir bahwa pelaku pelayanan di bumi adalah masih Tuhan Yesus Kristus. Mereka berharap Tuhan Yesus secara tetap terus-menerus bersama mereka di bumi. Tetapi Tuhan Yesus sebaliknya, setelah ia pergi kepada Bapa, tongkat estafet kepemimpinan itu adalah beralih kepada para murid, kepada saudara, dan kepada saya. Makanya Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku. Masih ada nggak pola pikir seperti ini ya Bapak Ibu Saudara? Yesus yang menginjili kita diam saja. Biarkan Tuhan saja yang menginjili bapak saya, anak saya, saudara saya, tante saya, orang-orang terdekat saya. Biarkan Tuhan Yesus sendiri yang menginjili kerabat saya, tetangga saya, teman kerja saya, sampai mereka percaya kepada Kristus. Masih ada nggak berpola pikir seperti ini saat ini, Bapak Saudara? Saya yakin masih ada. Kita diam, maunya kita Yesus yang berperang,
yang menginjili orang sehingga mereka percaya kepada Tuhan. Padahal kita lupa, saudara-saudara, waktu kita dulu kita bisa mengenal Tuhan Yesus, ada orang-orang yang terdekat kita memberitakan Injil keselamatan atau orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, setelah kita percaya kepada Tuhan yang memegang tongkat, setelah Yesus naik ke surga untuk memberitakan kabar keselamatan itu, adalah saudara dan saya. Yang walaupun di dalamnya tentu kuasa Tuhan bekerja melalui kuasa Roh Kudus, tetapi kita yang berperan. Melalui apa? Melalui karakter, sikap, gaya hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan orang lain akan melihat. Tentu dari mulut bibir kita. Nah, ini yang sering terlupakan, saudara-saudara. Kemudian perbedaannya adalah murid-murid masih berfokus kepada kerajaan di bumi, hidup yang fana, hidup yang hanya sementara, hidup menuju kebinasaan, hidup kepada yang kekekalan di dalam dosa. Buktinya mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan pertanyaan ini lebih dalam, kita simak. Pertanyaan murid ini melenceng dari topik di atas alias tidak nyambung. Saudara, kalau perhatikan di ayat yang kelima itu, Tuhan Yesus sebab Yohanes yang membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu pernyataan Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus. Tetapi disambar dengan pertanyaan yang tidak nyambung oleh murid. Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Dan kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, kita mundur lagi, ya. Padahal yang menjadi pokok pengajaran Kristus adalah itu berbicara tentang kehadiran kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan di dalamnya manusia dapat dibebaskan dari kuasa dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik pembicaraan Yesus ini adalah sangat sederhana dan mudah dicerna. Dan ini sifatnya adalah sangat rohani, sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi disambut dengan pertanyaan yang berbeda. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, memang Yesus itu adalah raja di atas segala raja, di alam semesta ini, di bumi dan di surga. Bukan hanya raja bagi bangsa Israel, dia adalah yang memerintah dengan penuh dengan kedamaian. Yesus adalah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Dia adalah raja di atas segala raja yang memerintah di bumi dan di dalam kekekalan. Dia adalah Shalom. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, pertanyaan murid-murid ini bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu pertanyaan murid ini bisa saja karena tekanan bangsa Romawi ketika itu, saudara-saudara, ketika itu berkuasa dan mereka di dalam tekanan. Bisa juga, saudara-saudara, sehingga pikiran mereka ruwet karena mereka terobsesi dengan kerajaan dunia, saudara-saudara, yang berkuasa, yang memerintah dengan kekuatan tangan fisik. Ini bisa terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita saat ini. Seringkali kita sadar gak sadar dalam kehidupan ini, walaupun kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berbicara tidak nyambung. Kita berbicara A, dan bisa dia berbicara B, teman lawan kita berbicara. Kita berbicara tentang topik B, orang lain akan menyambut dengan topiknya Z.
Seringkali kita menemukan di dalam kehidupan kita seperti ini. Kenapa demikian? Karena kita masih obsesinya ala dunia, seperti para murid-murid. Makanya jangan heran saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun dia adalah pelayan Tuhan, sekalipun dia belajar teologi, sekalipun dia adalah orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan, kalau masih hidupnya terobsesi dengan dunia ini, pikirannya hanya pikiran keinginan dengan dunia ini, kekuatan dunia ini, maka orang ini terus akan menjadi persoalan dan menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau obrolan dunia, saudara-saudara coba perhatikan, baik di medsos maupun secara kelompok-kelompok berbicara, ketika ada orang ngomong jorok atau ngomong negatif, itu langsung nyambung. Daripada berbicara yang baik, yang rohani, yang mempunyai etika, itu langsung orang sambut, lu sok rohani lu, emang lu pendeta? Seringkali kita ditimpali orang seperti itu. Maka jangan heran saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang terobsesi dengan dunia ini, yang hanya memikirkan keadaan dunia ini, keindahan dunia ini, kesenangan dunia ini, pemerintahan dunia ini, mereka akan gampang tersinggung, mereka akan mudah membenci, mereka akan menyimpang akar pahit, dan bahkan mereka mudah marah, dan marahnya meluap-luap. Mereka tidak ada kesabaran, dan kalau bahasa aslinya, terlampau banyak orang di dunia ini si panggaru. Saudara, ada banyak orang lebih senang dipuji walaupun karakter tingkah lakunya itu adalah sifatnya kekanak-kanakan. Usianya sudah tua, bahkan rambutnya sudah mulai memutih, tapi karakter tingkah lakunya itu masih kekanak-kanakan, saudara-saudara. Kita masih terus di sini. Kita lebih suka menginvestasikan atau menghabiskan waktu kita menonton televisi, menonton sinetron, menghabiskan waktu kita untuk memuaskan keinginan hobi kita, daripada menginvestasikan waktu kita belajar Alkitab. PA, kalau sekarang ini Community of Love atau KUL, atau ikut seminar tentang penginjilan firman Tuhan, yang datang bisa dihitung hanya beberapa orang, saudara. Tetapi kalau kita bikin ada pesta-pesta, ada senang-senang, orang belum diundang sudah menanya, katanya saya dengar ada berita, ada pesta ya Pak, ada tempat nongkrong-nongkrong ya Pak. Tetapi ketika kita ada persekutuan doa, ada seminar, kita sudah jauh-jauh bikin undangan, bahkan kita sudah sebar dengan baik-baik, tetap saja yang datang bisa dihitung. Ketika beribadah di gereja, terlampau banyak alasan untuk tidak datang beribadah. Tetapi untuk kesenangan kita, menghabiskan waktu kita tidak peduli, entah itu hari Minggu, kita masih terus berputar-putar di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan terhadap pola pikir seperti ini, Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan seterusnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak berkata kepada mereka, berfokuslah pada ketetapan Bapa. Saudara, saya mau katakan, kerajaan Tuhan itu hadir di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, ditandai dengan pertobatan yang murni kepada Tuhan dan pengampunan dosa. Kerajaan Tuhan hadir di setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu ditandai dengan semuanya pertobatan, dan mereka merdeka dari perbudakan dosa, bahkan mereka dikuasai oleh Roh Kudus.
baru kita leluasa, Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil. Dan orang lain akan menyaksikan kita sudah berbeda. Tapi kalau masih kesenangan kita terus berkutat, seperti keinginan dunia ini memikirkan keindahan dunia ini, dan kita akan menjadi terus batu sandungan di dalam kehidupan kita. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang atas bumi dan di bawah bumi, segala dinda mengakui Yesus adalah Tuhan. Ini adalah hanya oleh karena Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh merdeka dari perbudakan dosa dan keindahan dunia ini, dan hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kita mengerti tugas dan tanggung jawab kita di dalam dunia ini, yaitu menantikan Yesus datang kembali untuk mendirikan kerajaan yang sempurna di dalam ketekunan. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, maka kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang Tuhan rindukan, saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin kita percaya kepada janjinya. Ia akan datang kembali yang kedua kalinya, dan janjinya adalah ia datangnya. Dan para murid terkesima dengan peristiwa Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, saudara-saudara. Ketika itu mereka terus menatap ke langit sampai Tuhan Yesus tidak kelihatan karena ditutupi awan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada saudara dan kepada saya, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, di tengah-tengah kesulitan, tantangan kehidupan saat ini yang kita hadapi, yang begitu berat, saya percaya saudara-saudara, memang ada banyak orang berpikir saat ini, mereka yang banyak uangnya, PSBB itu sampai 1 tahun, bahkan bertahun-tahun, no problem. Tetapi saudara-saudara, memang saat ini banyak penduduk Indonesia, yaitu ekonomi yang lemah, itu yang ekonomi bawah, itu yang dicari itu adalah pekerja harian. Dicari hari ini untuk dimakan besok. Itu terlampau banyak jumlahnya, bahkan jutaan. Mereka sekarang lagi bergulat tentang menghadapi tantangan dan persoalan ini. Dan di tengah-tengah jemaat sendiri itu ada, saudara-saudara. Tetapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah secara online streaming. Kita saat ini masih sehat. Kita masih bisa bersuka cita, mengucap syukur. Kita masih bisa makan, Bapak Ibu Saudara, ala kadarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga tanggung jawab kita dalam hidup ini yang paling penting di dalam kehidupan kita. Di setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia apapun persoalan yang kita hadapi. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Harus kita menjadi orang yang ulet, tekun. Dan kita harus rajin dan sabar di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini. Saya seringkali katakan, di tengah-tengah dunia yang saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang begitu banyak persoalan yang kita hadapi, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kita nggak boleh berdiam diri, Bapak Saudara. Saya mau tekankan, kita harus saat ini kreatif. Apa yang bisa kita kerjakan di dalam doa dan kuasa Tuhan.
Nah, sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada janjinya yang tidak ditepati oleh Tuhan. Janji Tuhan itu adalah selalu ya dan amin. Dan bukti kasihnya adalah ia berjanji untuk datang ke dunia ini, Yesus lahir dan digenapi. Saudara-saudara, ia juga berjanji untuk mati menggantikan hukuman dosa manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu terjadi dan digenapi. Ia berjanji untuk mencurahkan Roh Kudusnya, dan itu pun digenapi dan terjadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia berjanji akan datang kembali kedua kalinya seperti dia naik ke surga. Dan itu pasti akan ditepatinya. Dan itu pasti akan terjadi. Dia akan segera datang, Bapak Ibu Saudara. Yesus akan datang segera. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi saat ini? Dan yang ketiga yang harus kita lakukan saat ini adalah kita melepaskan obsesi dunia dan hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang ke-13-14 dikatakan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka berhasil meninggalkan obsesi dunia. Setelah mereka berhasil meninggalkan obsesi dunia, maka mereka mengerti maksud dan rencana Tuhan. Mereka meninggalkan berbagai keinginan dan idealisme diri. Sehingga Roh Kudus leluasa bekerja dalam hidup mereka, dalam hidup saudara dan saya. Kalau rindu Roh Kudus menguasai hatimu dan hati saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melepaskan obsesi dunia ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Keinginan-keinginan kita tentang dunia ini. Maka Roh Kudus akan menguasai hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita bisa dinikmati orang-orang lain. Orang lain akan melihat hidup kita. Kita sudah berbeda. Bukan lagi sama dengan orang-orang dunia ini. Dan yang menilai hidup saudara dan saya bukan kita. Kalau ada orang berkata, ganteng kan saya? Cantik kan saya? Ini saudara perlu diperhatikan. Yang menilai kita itu baik, cantik, ganteng bukan kita, orang lain. Orang yang di sekitar kita akan melihat perbedaan yang secara signifikan dan radikal. Di dalam hidup kita ini ada pengampunan. Di dalam hidup kita ini ada pertobatan. Maka pada saat itu terwujudlah apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang menjadi tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus untuk mencurahkan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya, yaitu mewujudkan kehadiran kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Bukan seberapa hebatnya khotbah seorang pengkhotbah, bukan seberapa hebatnya ibadah, bukan seberapa banyak orang dalam persekutuan, bukan seberapa mewahnya ruangan, bukan seberapa baiknya sound system, bukan seberapa canggihnya teknologi yang kita gunakan. Tetapi yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah ada perubahan yang secara signifikan di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya. Sehingga kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam anggota keluarga, di dalam pekerjaan, terhadap orang-orang yang dekat dengan kita,
di dalam lingkungan kita, dimanapun saudara berada, orang lain akan melihat bahwa di dalam hidup kita ada kepatuhan kepada Tuhan yang menantikan janji Bapa, yaitu tekun di dalam doa, tekun di dalam persekutuan, tekun di dalam firman Tuhan, tekun di dalam roh dan kebenaran, sampai menanti-nantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara kita berfokus bukan kepada kerajaan dunia yang fana, yang binasa ini, tetapi kerajaan Tuhan yang kekal. Apa yang Tuhan mau yang kita lakukan di dalam hidup kita saat ini, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama, saudara harus menjadi saksi Tuhan, menyampaikan firman kebenaran Tuhan secara langsung kepada orang lain. Dan yang kedua, saudara harus melepaskan obsesi dunia ini dan hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah hidup kita harus melepaskan obsesi dunia ini. Saya percaya Bapak Saudara, ketika kita tekun di dalam doa, kita terus ada di dalam firman Tuhan, kita di dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya sampai Dia datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.